Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Pratiwi, guru biologi SMK Aku Cinta Indonesia Metro. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Lampung. Mari ikuti kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Baik, sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa ya, supaya kegiatan kita pada hari ini dilancarkan dan mendapatkan pahala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar semuanya ya? Sudah. Sebelumnya dicek dulu kanan kirinya apakah masih ada sampah? Tidak. Ada sampah? Tidak. Sudah dipiketin ya tadi ya? Sudah. Oke, who's absent today? Siapa yang nggak hadir nih? Kayaknya banyak yang kosong ya kursinya ya? Siapa yang tidak hadir? Risa sama Lydia. Oh ya, kenapa sakit? Iya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang apa aja? Jamur. Nah, ada 3 gambar di sini. Gambar apa saja ini? Tempe, oncom, tape. Tempe, oncom, dan tape. Sudah pernah makan tempe? Sudah. Oncom? Sudah. Tape? Sudah. Ya, semua makanan ini adalah makanan yang kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Sudah. Nah, terbuat dari jamur apa produk-produk tersebut? Kalau tempe dari jamur apa? Jamur kedelai. Jamur apa? Ayo, kemarin kan sudah mencari ya jamur-jamur yang berperan dalam pembuatan produk-produk ini. Jamur apa? Kalau tempe? Nah, Rhizopus. No, Rhizopus oryzae ya. Ya, kalau Rhizopus stolon itu dia adalah jamur yang ada di roti. Jadi kalian kalau beli roti terus lama-lama rotinya kok ada item-itemnya. Nah, itu adalah Rhizopus stolonifer. Sedangkan kalau di tempe ini adalah Rhizopus oryzae tulisannya. Bacanya oryzae. Nah, jadi satunya racun, satunya apa? Bisa dimakan ya. Terus ini oncom, jamurnya apa? Jamur oncom. Neurospora sintopila. Jadi dia dari apa ini? Oncom itu terbuat dari apa? Ampas tahu. Jadi tahu itu udah jadi tahu, ternyata masih ada ampasnya. Nah, ampasnya itu dijadikan oncom. Ternyata proteinnya bernilai sangat tinggi ya. Dan bagus untuk pencernaan oncom ini. Nah, terakhir tape. Pasti tahu ini jamurnya jamur apa? Ragi. Ya, raginya apa? Nama jamurnya? Putih. Ya, warnanya Saccharomyces. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan pencarian informasi selanjutnya. Oke, bagaimana perbedaan produk-produk tersebut sebelum dan sesudah proses fermentasi oleh jamur? Sebelumnya bentuknya apa? Kalau si tempe kedelai ya. Pernah lihat nggak proses pembuatan tempe? Nah, kalau tape bentuknya sama ya. Sebelumnya singkong, direbus ya bentuknya beginilah ya. Tapi apa yang
berbeda setelah diberi jamur atau diberi ragi? Empuk. Jadi lebih Lembek. empuk ya. Terus rasanya beda nggak? Beda. Nah, kalau yang singkong biasa rasanya gimana? Gambar. Ada manis-manisnya nggak? Enggak. Malah pahit-pahit dikit. Itu berarti singkongnya nggak bagus. Kalau yang enak dia ada manis-manisnya. Nah, terus kalau udah jadi tape rasanya jadi manis, kecut ya. Ada manis kecut ya. Motivasi hari ini siapa yang mau membacakan? Farah ya. Farah dibacakan. Apa? Ya, small change can make a big difference. Artinya, change ya perubahan kecil yang kalian lakukan setiap harinya itu akan membuat sebuah perubahan yang besar. Contohnya, apa yang sudah kalian lakukan hari ini, yang perubahan-perubahan kecil yang kalian lakukan pada hari ini yang berbeda dari sebelumnya. Misal hari ini Tata bangun lebih pagi atau lebih siang? Enggak lebih pagi, enggak lebih. Oh, tidak ada perubahan. Oke. Kalau Tika gimana? Hari ini apa? Bangun sudah tidak dibangunin oleh orang tuanya lagi, misal. Tidak perlu digedor-gedor lagi. Nah, itu ada perubahan kecil. Nah, nanti akan membawa perubahan yang besar kalau dilakukan terus-menerus. Ya, tujuan pembelajarannya pada hari ini sama dengan yang kemarin, karena hari ini adalah lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya ya. Yaitu mengaitkan peranan jamur bagi kelangsungan hidup manusia berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Kemudian merancang pembuatan produk. Nah, kalian sudah merancang, kemudian mendesain perencanaan proyeknya, lalu menyusun jadwal, terakhir menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring melalui WA ya. Videonya sudah dibuat kan? Ada tes, tesnya sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, nanti ada post test. Lalu sikap yang ibu nilai adalah disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian keterampilannya nanti produknya dinilai. Kemudian laporan nanti yang akan kalian buat dan kinerja kalian pada saat mulai dari pengerjaan proyek sampai pada saat diskusi ya. Silakan diambil LKPD-nya. Ini adalah lanjutan dari LKPD kemarin. Nanti di staples di LKPD yang kemarin ya. Nah, ini sudah ada di fase kelima, penyusunan laporan. Nah, menyusun laporan kalian buat laporan sederhana. Kemudian nanti cari referensinya bisa di internet, bisa juga buku yang kalian pakai. Lalu ditulis daftar pustakanya. Cara menulis daftar pustakanya gimana? Ini ada contohnya. Kalau buku seperti ini. Jadi Nata Jukopo, nama, tahun, judul, kota, dan nama penerbit ya, perusahaan penerbit. Contohnya, nah, namanya dibalik ya, Karina Pratiwi jadi Pratiwika. Diskusi ya, ini masalahnya ya yang kita pecahkan. Bagaimana mengolah suatu bahan baku baik hewani maupun nabati dengan bantuan mikroorganisme jamur dalam membuat makanan atau minuman sehingga memiliki nilai jual tinggi serta cita rasa yang enak. Nah, tapi yang kalian buat itu adalah tape. Kerjakan NKPD-nya selama 30 menit. Waktunya 30 menit ya. Nanti setelah itu kalian presentasi. Akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengkreasikan tape singkong. Di sini kami akan menunjukkan tape singkong itu ada karena jamur ragi yang berperan menjadi tape singkong, dan tape singkong itu juga bisa dikreasikan menjadi berbagai hal yang menarik. Pangan hasil fermentasi yang memiliki rasa manis, sedikit asam, dan sedikit mengandung alkohol dan berair. Nah, di sini tape yang
tadinya keras bisa menjadi lembut. Singkong. Iya, singkong yang tadinya keras bisa menjadi lembut dan memiliki rasa asam dan manis. Itu karena peran dari jamu ragi. Tape yang tadinya tape itu tidak diminati, kami mengkreasikannya menjadi sesuatu yang diminati, yaitu menjadi gading tape. Kami membuat es cendol. Perkenalkan, nama saya Finanela Zulfa. Saya kelompok dari 2. Saya ingin bertanya, mengapa pada proses pembuatan tape, singkong pemberian ragi harus dilakukan apabila singkong sudah diminum? Karena sebagai sumber bakteri sehingga dapat terjadi proses fermentasi. Ya, itu jamu ragi, yaitu bakterinya adalah jamunya adalah Saccharomyces cerevisiae. Evaluasi dari proses dan hasil proyeknya gimana? Kelompok 1. Pada saat pembuatan, silakan dievaluasi kendalanya, terus keseruannya, atau hal-hal yang baru kalian ketahui. Kendala pembuatan tape singkong pada saat memilih bahan-bahan kami kesulitan mencari singkong yang berkualitas karena tidak musim singkong. Pada saat proses pembuatan kelompok kami mendapatkan kendala pada saat pembuatan tape karena rumah dari masing-masing anggota kelompok kami memang tidak berdekatan dan kami berinisiatif untuk membagi proses pembuatan tape singkong. Oke. Kelompok 2. Antara ragi dan pisang tidak seimbang, raginya terlalu sedikit dan pisangnya tersisa. Mengambil daun pisangnya lalu mendadak. Oh ya. Jadi evaluasinya komposisi ragi sama pisangnya tidak sesuai, raginya kurang. Ya, pisangnya kebanyakan gitu. Terus ngambil daun pisangnya kesorean. Jadi daun pisangnya masih seger gitu ya, nggak lemes ya. Harusnya siangnya biar bisa dijemur dulu ya. Kesimpulannya berarti tape singkong Enak. bisa dimakan. Bisa dikreasikan. Bisa dikreasikan dengan berbagai produk olahan. Ada gabi manis. Tadi katanya namanya gabi manis. Terus apa nih? Es cendol manis. Manis. Tape Tersenyum. cendolnya yang tersenyum. Tapenya yang tertawa. Kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, ternyata tape bisa dibuat dengan berbagai macam kreasi tape seperti tape pisang, singkong, dan ketan. Oke, nah kalau kesimpulan dari kelompok 2 ternyata selain tape singkong itu bisa dibuat juga dengan tape Pisang. tape pisang kepok ya. Kalau tape ketan udah pernah kan? Nah. Tape singkong udah biasa. Oke, nanti kita cicipin rasa tape pisang itu seperti apa. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengkonfirmasi bahwa pada proses pembuatan tape tadi dua-duanya menggunakan ragi yang sama ya. Yaitu apa? Jamurnya Saccharomyces cerevisiae. Silakan post-tes. Ya, kita refleksi dulu ya. Seperti biasa, itu tadi Ibu sudah memberikan kalian sticky note ya. Silakan tuliskan jawabannya saja. Pertanyaan pertama, pembelajaran yang menarik hari ini ya. Hari ini dan kemarin ya. Karena satu rangkaian. Baiklah, sekian pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.